Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Novel Zaki Gandhi dengan NIM 241095105 dari Teknik Elektro. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian mengenai kesadaran mahasiswa Universitas Andalas terhadap ancaman phishing yang dilakukan pada tepatnya itu mahasiswa Asrama Hijau angkatan 2025. Jadi, di era digital saat ini, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa. Namun, kemudahan teknologi juga membawa berbagai risiko. Salah satunya itu adalah phishing. Nah, phishing itu adalah bentuk penipuan cyber yang dilakukan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, data pribadi, hingga informasi perbankan. Modus phishing ini dapat berupa email palsu, pesan singkat, atau SMS, panggilan telepon, hingga serangan yang lebih spesifik kepada individu tertentu. Ancaman ini semakin meningkat. Berdasarkan data Indonesia dari domain name registry atau IDAT, jumlah laporan phishing di Indonesia ini meningkat dari sekitar 6.000 kasus pada kuartal keempat tahun 2022 menjadi lebih dari 26.000 kasus pada kuartal pada tahun 2023. Bahkan kerugian akibat serangan cyber ini Indonesia mencapai sekitar 14,5 triliun rupiah pada tahun 2022. Untuk mengetahui kondisi mahasiswa ini, tim peneliti kami melakukan survei kepada 29 mahasiswa terhadap asrama hijau angkatan 2025 yang berasal dari 10 fakultas berbeda. Hasil penelitian yang kami dapatkan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamanan digital mahasiswa berada pada kategori cukup dengan skor rata 3,64 dari skala 5. Dari sisi pengetahuannya, hasilnya cukup baik. Sebanyak 93,1% responden pernah mendengar istilah phishing dan 96,6% mampu mendefinisikan dengan benar. Selain itu, seluruh responden mengetahui bahwa WhatsApp dan email merupakan media yang sering digunakan oleh pelaku phishing. Namun, penelitian menemukan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan kemampuan praktik. Pada simulasi identifikasi tautan bank yang aman, hanya 31% responden yang berhasil mengenali dengan benar. Sementara 69% lainnya gagal membedakan tautan yang aman dan yang berbahaya. Dari sisi sikap, sebagian besar mahasiswa menyadari pentingnya melindungi data pribadi sebanyak 89,7%. Responden menganggap perlindungan data pribadi sangat penting, akan tetapi lebih dari setengah responden mengaku masih kadang mempercayai tautan yang dikirim dari teman dan hanya sebagian kecil yang bersedia melaporkan kasus phishing kepada pihak berwenang. Pada aspek perilaku, hasilnya lebih mengkhawatirkan. Sebanyak 51,7% responden mengaku pernah atau jarang ngeklik tautan mencurigakan dan kurang dari setengah responden yakin bahwa mereka tidak pernah menjadi korban phishing. Penelitian ini juga menemukan bahwa 65,5% mahasiswa belum pernah mendapatkan edukasi keamanan digital secara formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan yang dimiliki mahasiswa diperoleh secara mandiri dan belum melalui pelatihan struktur. Dari perspektif kewarganegaraan digital, kesadaran terhadap keamanan cyber bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga ruang digital yang aman. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah, yaitu mengintegrasikan literasi keamanan cyber ke dalam pembelajaran kewarganegaraan. Itu yang kedua tuh mengadakan simulasi phishing secara berkala. Yang ketiga itu membentuk komunitas pelaporan ancaman di cyber di lingkungan kampus serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait seperti BSSN dan IDAT. Sebagai penutup ada kita simpulkan nih bahwa mahasiswa Universitas Andalas telah memiliki pengetahuan dasar yang cukup baik mengenai phishing. Namun, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teori dan kemampuan menghadapi ancaman nyata tersebut. Oleh karena itu, kita perlukan pendidikan dan pelatihan keamanan digital yang lebih terstruktur agar mahasiswa dapat menjadi warga digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.